kita buat konsep kesimpulan dalam raker ini. Apakah sudah bisa, teman-teman? Oh, ini dia. Oh, baiklah. Mas Menteri dan jajarannya kita melihat di layar. Kita langsung pada kesimpulan saja ya. Mendesak Kemendikbudristek untuk mengevaluasi kegiatan magang termasuk sosialisasi kebijakannya khususnya terkait permasalahan dugaan tindak pidana perdagangan orang terhadap mahasiswa yang magang di luar negeri. Yang kedua, Komisi 10 mendesak Kemendikbudristek RI untuk mengidentifikasi permasalahan mahasiswa magang di luar negeri yang terindikasi tindak pidana perdagangan orang dan melakukan pendampingan dari aspek hukum terhadap mahasiswa dan perguruan tinggi yang mengalami hal tersebut. Saya baca dulu aja semua ya. Komisi 10 mendorong Kemendikbudristek untuk menyusun pedoman yang mengatur secara rinci pelaksanaan dan atau kerjasama antar perguruan tinggi bagi mahasiswa magang di luar negeri sebagai salah satu antisipasi agar tidak terjadi tindak pidana perdagangan orang terhadap mahasiswa di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat, Komisi 10 mendesak Kemendikbudristek RI untuk menyampaikan kepada publik mengenai kondisi real permasalahan dugaan TPPO di dunia pendidikan dan segera membangun komunikasi dengan para pihak terkait khususnya Kepolisian RI untuk menjernihkan isu TPPO yang dikaitkan dengan perguruan tinggi dan program kerja paruh waktu di luar negeri. Selanjutnya, Kemendikbud diharapkan dapat tetap membangun hubungan baik dengan negara yang melaksanakan kerjasama di bidang pendidikan. Yang kelima, Komisi 10 mendorong Kemendikbudristek untuk mengkaji kembali Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah dengan menekankan agar gerakan pramuka menjadi kegiatan kokurikuler di satuan pendidikan dan mempertimbangkan beberapa poin. A. Melakukan pendalaman dengan melibatkan Kuarnas Gerakan Pramuka, mengadopsi pola-pola pendidikan gerakan pramuka ke dalam kokurikuler, melakukan revitalisasi gugus depan di masing-masing satuan pendidikan, memasukkan dan mengintegrasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ke dalam kegiatan gerakan pramuka. Yang keenam, Komisi 10 mendorong Kemendikbudristek RI untuk menyelesaikan permasalahan rekrutmen GTK P3K sebelum dilaksanakannya rekrutmen GTK P3K tahun 2024. Demikian mungkin Mas Menteri dan para anggota serta pimpinan, apakah ada revisi dari kesimpulan yang dibuat oleh para TA kita? Izin Ibu Ketua. Ya, silakan. Untuk yang satu, yang nomor 1, Komisi 10 DPR RI mendesak Kemendikbudristek RI untuk mengevaluasi kegiatan magang foreign job. Jadi MBKM-nya tidak, karena ini, jadi magang foreign job termasuk sosialisasi kebijakannya. Jadi yang magang MBKM-nya sendiri, evaluasinya sudah senantiasa kami lakukan dan karena foreign job bukan MBKM maka tidak ya termasuk sosialisasi, mungkin yang sosialisasinya mungkin MBKM-nya. Iya Bu Kiki, statement Ibu hari ini mengatakan varian job atau apapun itu bukan MBKM. Betul. Tetapi pada tahun 2022 itu Kementerian memberikan endorsement bahwa ini adalah MBKM. Jadi bagaimana itu? Ya, jadi kami usul mengevaluasi kegiatan magang varian job dan melakukan sosialisasi kebijakan MBKM. Jadi supaya kami juga fokus untuk melakukan evaluasi. Ya? Betul, dua pokok pikiran. Kami usul demikian, Ibu. Mengevaluasi kegiatan magang varian job, dan melakukan sosialisasi kebijakan MBKM. Agar halayak masyarakat juga perguruan tinggi bisa membedakan seperti yang tadi kita sudah
diskusikan Ibu Ketua. Oh ya, kegiatan fair and job barangkali. Maksudnya ini kan mau diberikan pemahaman bahwa ada 2 jenis magang. Itu ya Bu. Yang satu magang adalah fair and job bukan magang, jadi kegiatan fair and job saja berarti. Iya, itu working holiday ya. Betul, working holiday. Working holiday dan magang MBKM. Ya. Gimana Pak Andreas? Ya, saya kira kita mengevaluasi kegiatan mahasiswa kita di fair and job, bukan fair and jobnya. Karena kalau fair and jobnya itu wilayah orang itu. Iya, mahasiswa kita. Mahasiswa kita yang mengikuti fair and job itu program fair and job. Karena itu otoritasnya negara orang. Benar, sepakat Pak. Kegiatan. Iya. Mengevaluasi kegiatan. Mengevaluasi. Ibu Ketua. Nggak pas itu bunyinya. Ya Pak. Ya Prof. Kalau penekanannya evaluasi, lalu mahasiswa yang dievaluasi, padahal di situ justru karena perguruan tingginya. Kalau tidak ada inisiasi perguruan tinggi, saya kira mahasiswa tidak akan ikut ambil program ini. Oleh karena itu yang dievaluasi tentu komprehensif ya, bukan hanya mahasiswanya, bukan hanya perguruan. Dievaluasi kegiatannya, kegiatan. Ya, mahasiswanya dihapus. Makanya nggak pas nih. Dan mahasiswa dan kampus. Iya, kegiatan mahasiswa dan kampus mahasiswa ya. dan kampus. Dan kampus ya dalam mengikuti mungkin ya, atau yang mengikuti. Yang mengikuti. Ya Bu, karena hanya yang mengikuti yang akan kita perdalam. Oke, kita baca dari depan. Komisi 10 mendesak Kemendikbudristek RI untuk mengevaluasi kegiatan mahasiswa dan perguruan tinggi yang mengikuti varian job dan melakukan sosialisasi kebijakan magang MBKM. Nah, khususnya ini nggak pas kalau di situ. Ya, jadi khususnya dihapus terkait ya. Udah, nah itu aja titik, Bu. Titik, Bu. Ya kan Pak, khususnya menjadi nggak cocok di dalam kalimat yang begitu. Iya. Iya. Kalau saya ada usul ini untuk sosialisasi MBKM itu kalau bisa dipisahkan dari evaluasi varian jobnya. Iya. Sasarannya nanti jangan sampai kemudian di satu sisi ada penjelasan varian job bukan MBKM, tapi di sisi yang lain ada institusi Kemendikbudristek yang memberikan endorsement. Ini kan bertentangan. Oleh karena itu, untuk menghindari itu perlu ada sosialisasi MBKM. Saya kira itu masih. Oke Pak. Jadi 2 nomor yang berbeda, Mas, Mbak, siapa ya Mbak? Mas ya? Mas Mbak. Komisi 10 mendesak Kemendikbudristek RI untuk mengevaluasi kegiatan mahasiswa dan perguruan tinggi yang mengikuti varian job. Nah, kalau sampai di situ saja, itu yang di-delete tadi bisa masuk. Mana tadi yang di-delete nih? Nah, begini ya. Cocok ya Bu Kiki? Kemudian yang kedua, sosialisasinya ada di poin berikutnya.
Kemendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang kurikulum pada pendidikan anak usia di jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah dengan menekankan agar gerakan pramuka menjadi kegiatan kokurikuler di satuan pendidikan dengan mempertimbangkan beberapa poin, melakukan pendalaman dan melibatkan Kuarnas Gerakan Pramuka, mengadopsi pola-pola pendidikan Gerakan Pramuka ke dalam kokurikuler, melakukan revitalisasi gugus depan di masing-masing satuan pendidikan, memasukkan dan mengintegrasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ke dalam kegiatan Gerakan Pramuka. Kasih ada tambahan? Bisa nanti. Bisa Sekjen? Cukup? Nomor 7, Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek RI untuk menyelesaikan permasalahan rekrutmen GTK P3K sebelum dilaksanakan rekrutmen GTK P3K tahun 2020.